Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Terus nyalakan api semangat dan tetap sehat. Hari ini tanggal 31 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 18b sampai dengan 26. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bacaan Injil dari Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, berani merendahkan diri demi keselamatan yang sejati. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang bangga bila dirinya dipandang hebat di mata banyak orang. Bila kita adalah orang yang demikian juga, menandakan bahwa kita belum menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Orang yang telah mencapai kematangan hidup tidak akan mencari kemegahan di mata manusia, karena hal itu justru bisa menarik orang pada sikap kesombongan dan keangkuhan. Orang yang matang justru berani merendahkan dirinya, tidak akan mencari pujian, penghormatan, penghargaan, ketenaran, kedudukan, kenyamanan, kemapanan, yang semuanya itu hanyalah semangat dunia yang sifatnya sementara atau fana. Orang yang mau merendahkan dirinya bisa juga menampakkan kematangan hidup rohani. Orang ini sadar bahwa pencapaian kematangan hidup justru ketika boleh ambil bagian dalam risiko iman yang dipercayai dan dihayati dalam wujud berani berkorban demi kebahagiaan sesama. Bahagia bukan untuk diri sendiri yang dicari, melainkan untuk orang lain. Lebih-lebih orang yang biasanya mengalami kesulitan dan penderitaan. Ketika kita mendapat rezeki, sebenarnya bisa untuk membeli macam-macam keperluan bagi diri sendiri. Namun justru dibagikan untuk orang yang sedang kelaparan. Ketika waktu libur cuti bersama bisa dipakai untuk main-main kemana-mana, tapi justru memilih membantu tetangga yang kebetulan sedang membongkar rumahnya. Ketika waktu senggang bisa membalas pesan-pesan dari sahabat-sahabatnya, tapi HP justru dipinjamkan tetangga yang anaknya akan mengirimkan tugas-tugas dari sekolah. Berani banyak sedekah daripada memupuk harta kekayaan yang tidak akan dibawa setelah kematian. Selalu ada hati untuk berbagi pada orang yang hidupnya mampu merendahkan diri.
berani dan gembira tidak diperhitungkan dalam percakapan, penugasan, kepengurusan, kepanitiaan, meskipun sebenarnya lebih mampu menangani atau mengatasinya. Dalam hal ini juga bisa dipandang melayani di belakang layar, dengan banyak memikirkan atau menangani macam-macam hal, meskipun yang dipuji-puji orang lain. Orang yang merendahkan diri selalu siap dalam pilihan ini. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk menaikkan tataran kematangan hidup rohani kita dengan cara merendahkan diri. Dia mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kepada orang yang suka akan kehormatan atau bahkan gila hormat, Yesus mengingatkan bahwa mereka bisa justru akan menempati tempat yang paling rendah. Sebaliknya, kepada orang yang merendahkan dirinya, Tuhan akan mengangkat orang itu atau meninggikannya. Balasan akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Merendahkan diri berarti menempatkan diri lebih rendah dibanding yang lainnya. Merendahkan diri merupakan sikap kerendahan hati yang lebih sempurna. Karena bukan hanya soal hati, tapi menyangkut keseluruhan diri, berupa pikiran, perasaan, sikap, tutur kata, perbuatan, yang kesemuanya menjadi keutamaan pribadi. Merendahkan diri benar-benar diminta oleh Yesus bagi semua murid-muridnya, agar menjadi sikap pribadi demi kesempurnaan hidup rohani di hadapan Allah. Merendahkan diri menjadi jalan keselamatan, karena Allah akan membalas dengan segala berkat dan kebaikannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, merendahkan diri membutuhkan niat yang sungguh dan keteguhan dalam memulai, dengan niat untuk mengikuti Yesus yang lebih sempurna. Keutamaan merendahkan diri perlu dicoba oleh semua anak-anak Tuhan. Bagaimanapun Yesus telah merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa, serta demi keselamatan kita semua. Mari belajar merendahkan diri. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.